Halo bro, One Piece chapter 1053 berjudul New Emperor dibuka dari tanah suci Marijoa yang panik akan poster Bounty Luffy dalam wujud Awakening, terutama bagi salah satu kakek legend bernama Guernica. Nah, jadi wujud Awakening dari Nika Nomi nggak boleh terekspos dunia. Selain itu dia juga menginginkan inisial D dihilangkan dari poster buronan Luffy. Akan tetapi semuanya udah terlambat. Foto wujud Gear 5 Luffy yang didapat dari CV0 telah tersebar luas. Belum lagi bawahannya mengatakan pabrik percetakan tidak bisa dikontak, jadi mereka nggak bisa mencetak ulang. Tentu aja di balik ini ada andil dari Morgan, si juragan koran. Dia adalah orang yang paling yakin satu dari generasi terburuk akan menjadi raja bajak laut, terutama Luffy. Dunia tengah menghadapi perubahan besar, takkan ia biarkan pemerintah memanipulasi berita kekalahan dua Yonko yang berkuasa selama puluhan tahun terakhir. Berita kekalahan dua Yonko yang berkuasa puluhan tahun terakhir oleh 3 kapten bajak laut. Monkey D. Luffy, Trafalgar Law, dan Eustace Captain Kidd. Masing-masing kepala mereka dihargai nilai yang sangat fantastis, 3 miliar berry. Dan dengan ekspresi yang sangat antusias, Morgan memerintahkan anak buahnya mengudara, menyebarkan informasi itu. Perwujudan sang dewa matahari, pejuang kebebasan yang tertidur selama 700 tahun akhirnya bangkit. Sementara itu di Wano, tepatnya di pelabuhan Tokage, Kidd yang telah membaca berita terlihat emosi. Killer yang menduga ia akan menuju ibu kota bunga pun bergerak, diikuti para bawahannya. Di sisi lain di dalam kastil, pesta besar dimulai. Para koki istana terlihat berhati-hati menyiapkan jamuan untuk para pahlawan negeri Wano. Hidangan dari bahan-bahan langka disajikan dalam mangkok kecil yang kelihatannya amat sangat formal. Namun karena 2 jam dibuat menunggu, buat makanan yang cuma 1 kali telan, membuat Luffy dan krunya nggak tahan dan menuju pesta di luar, meninggalkan Jinbei seorang di dalam kastil. Festival berlanjut di luar ruangan, semua digratiskan. Luffy dengan yakisoba terlihat amat bahagia bersama Yamato yang merayakan pesta pertama dalam hidupnya. Sementara Chopper tetap setia dengan permen kapasnya. Dengan diiringi lagu kesukaannya Oden berjudul Tsukihime yang dimainkan Brock didampingi sama Hiyori. Sementara Robin yang selama ini kita duga ditangkap sama CP0 ternyata berada di ruang bawah tanah istana, sedang menyelidiki Poneglyph. Sambil melihat boneka yang ternyata adalah koleksi Tenguyama Hitetsu. Bingung akan hal itu, akhirnya Tenguyama pun datang dan membongkar identitas sesungguhnya, yang adalah Kozuki Sukiyaki, shogun terdahulu, alias ayahnya Kozuki Oden. Wow, ini adalah sebuah fakta guys, ternyata 3 pedang Kitetsu itu dibuat sama keluarga Kozuki. Kutukan itu ternyata emang benar, tuh pedang emang bawa sial. Dan mungkin aja Kozuki Sukiyaki mengetahui siapa pemegang Sodai Kitetsu yang tergolong dalam 12 Saijō Wazamono. Nah, ia sendiri mengakui menjadi yang paling bertanggung jawab atas naiknya Orochi menjadi Shogun Wano. Kemudian setelah kena pranknya Orochi, ia pun dijebloskan ke penjara. Dalam keadaan sekarat berhasil kabur. Namun semuanya udah terlambat, Oden telah mati dan Wano berubah menjadi tandus akibat pabrik senjata milik Kaido. Sempat berniat melakukan seppuku namun diurungkan. Hingga sekarang sebagai seorang samurai pun, ia masih malu untuk mengatakan bahwa dirinya masih hidup. Walaupun mungkin beberapa bawahannya udah tahu. Nah, di saat itu juga Tante Robin menanyakan tentang senjata kuno bernama Pluton. Dari Poneglyph yang ada di Alabasta mengarahkan bahwa Pluton tersimpan di Wano. Dan dijawab Sukiyaki dengan tegas, mungkin memang ada. Ini menarik untuk dibahas guys, apa bentuk dari senjata kuno itu bisa bermacam-macam. Sejauh ini yang kita tahu salah satunya makhluk hidup bernama Shirahoshi. Tapi untuk Pluton, gue rasa itu adalah sebuah benda. Mengingat Katy Flame alias Franky pernah memiliki blueprint yang ia simpan dalam perutnya. Dan jika itu adalah sebuah benda yang bisa dirakit atau emang udah ada, di mana lokasinya? Lalu terlintas di kepala gue saat Momo membatalkan untuk membuka perbatasan. Apa maksudnya membuka perbatasan itu? Bukannya itu gampang. Pikiran dangkal gue saat itu duduk bareng kayak konferensi meja bundar. Teken meneken beres. Tapi kayaknya nggak gitu deh. Karena saat itu untuk membuka perbatasan, Momo membutuhkan Zou. Dan ketika dibatalkan, Zunesa pergi menghilang dalam kabut. Hal ini masih menjadi misteri dan gue nggak mau berspekulasi karena Oda nggak bisa ditebak. Terutama kekuatan Admiral Green Bull, yang ternyata adalah pengguna paramesia tipe tumbuhan mirip Hashirama Senju. Kesamaannya memanipulasi tubuh menjadi akar untuk menyerap nutrisi dari lawannya. King dan Queen yang sedang sekarat hanya bisa pasrah, dihisap sampai kurus kering menyerupai Cholikiawan. Lalu sambil meminta 1 kapal perang, dia dengan santainya bertindak sendiri tanpa sepengetahuan Akainu, hanya untuk mencari muka agar dibilang keren. Nah, di sisi lain di ibu kota bunga, pesta masih terus berlanjut. Luffy yang terlihat amat sangat gembira sementara warga Wano nggak tahu sama sekali siapa orang gila itu. Melihat hal itu, Momo hanya bisa tersenyum akan janjinya untuk tidak mengatakan kebenaran bahwa Luffy lah yang mengalahkan Kaido.
Well, di tengah kemeriahan itu, Kid datang dengan muka emosi, namun langsung dirangkul sama Luffy. Ternyata maksud kedatangannya bukan untuk berpesta guys, melainkan menantang Luffy sambil menunjukkan poster 4 Yonko terbaru. Shanks bagi Kurohige dan Luffy, diikuti ekspresi yang amat konyol. Dan akhirnya chapter ini pun ditutup dengan Green Bull yang bergerak menuju ke ibu kota. Tapi tunggu dulu guys, ada yang menarik. Dari gambar akhir dipastikan setiap langkah yang ia pijak menjadi subur. Ini udah jelas efek awakening dari kekuatan Akuma no Mi tumbuhan miliknya. Udon yang tadinya adalah tanah gersang dan beracun bisa dipastikan menjadi hutan lebat seperti sedia kala. Mungkinkah akan ada perundingan antara Shogun Wano dengan Green Bull atas jasanya memulihkan tanah Wano? Karena menurut gue, Luffy tidak akan membenci tipe orang seperti ini. Dan yang paling menarik di chapter ini tentu aja adalah Lord Buggy. Apa yang membuatnya terpilih menjadi Yonko bernilai miliaran berry dan dikejar-kejar pemerintah dunia? Berapa nilai pasti bounty-nya? 4 miliar kah? Bahkan 100 juta pun terlalu mahal buat kepalanya. Mungkinkah karena kekuatan bara-bara Nomi miliknya? Atau reputasi sebagai mantan kru Roger dan teman Akagami? Serta bawahannya yang bekas napi level 2 Impel Down. Namun gue rasa itu semua belum cukup guys. Pemerintah dunia dan angkatan laut nggak akan sebodoh itu memberikan gelar sebuah kaisar laut.